Halo teman-teman semua, selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah beberapa saat, tiruan dari Dungeon Jack dan pohon pisang akhirnya telah terbentuk dan pengujian kemampuan siswa telah dimulai. Di antara semua siswa yang ada, Flem berpikir untuk bergerak sendirian karena meskipun membentuk kelompok ada manfaatnya, tapi dirinya bisa mendapatkan poin lebih banyak dan poinnya tidak akan terbagi. Flem merasa sebaiknya dirinya harus bergegas sekarang karena dirinya harus mendapatkan poin yang banyak dan mendapatkan peringkat teratas. Namun ketika Flem akan memulainya, seseorang tiba-tiba memanggilnya sambil menanyakan apakah Flem mau membuat kelompok dengannya. Flem tentunya menyapa Jackie sambil mengatakan ia tidak bisa, dan Jackie menanyakan apakah Flem sudah berencana untuk melakukannya seorang diri. Flem membenarkan hal tersebut dan ia meminta maaf karena kali ini dirinya tidak bisa membuat kelompok bersama dengan mereka. Jackie tentunya mengatakan dirinya paham jika Flem tidak ingin membagi poin yang dia dapatkan selagi berburu, jadi dirinya tidak akan memaksakannya, dan Flem mengiyakan. Flem mengatakan jika mereka bisa membuat kelompok bersama lain kali, dan Jack sambil pergi mengatakan baiklah. Dalam hatinya, Flem merasa jika perkataan Jackie barusan itu untuk menyindirnya, tapi itu mungkin saja hanya perasaannya. Selain itu, Flem merasa jika Jackie terasa seperti selalu meniru dirinya, tapi ia masih tidak paham kenapa dia melakukannya. Flem merasa harusnya ia bodoh amat dengan hal tersebut, karena yang terpenting sekarang adalah dirinya harus mendapatkan poin secepatnya. Setelah 1 jam berlalu sejak praktek pertarungan atau berburu dimulai, Flem tampaknya sudah mulai kelelahan, tapi dirinya tidak tahu sampai kapan dirinya harus berburu di tempat ini. Namun baru saja Flem menarik nafas, sebuah akar tiba-tiba muncul dan memberikan serangan kejutan tepat di depannya. Untungnya, Flem masih bisa merapalkan sihir pelindungan dengan cepat dan membuat akar-akar tersebut tidak bisa melukai dirinya. Meskipun serangan tersebut berhasil dirinya tangkis, tapi Flem masih merasa cukup terkejut karena tidak hanya monster yang menyerang, tetapi tumbuhannya juga. Flem benar-benar takjub dengan Akademi Stella, karena bahkan dungeon buatan saja sampai mereka buat seperti sungguhan dan tidak bisa diremehkan. Selama 1 jam tersebut, Flem sudah mengumpulkan 18 poin dari hasil mengalahkan beberapa monster kelas 1 dan kelas 2. Menurut Flem, 18 poin adalah jumlah yang lumayan, tapi itu langsung tertutup dengan 1 stick point dengan mudah, jadi dirinya harus bergerak dan mencari poin tambahan. Flem berjalan agak jauh dari tempatnya sebelumnya, namun dia masih belum menemukan sebuah stick maupun seekor monster yang berjalan. Namun setelah beberapa saat, Flem merasakan jika ada sesuatu yang bergerak di depannya, dan ia berpikir apakah itu adalah monster. Setelah mencoba mendekat, rupanya yang berada di depan sana adalah seorang manusia dan dia bukanlah seekor monster. Flem tentunya penasaran bagaimana seorang murid bisa menyembunyikan keberadaannya sampai di sini, bahkan dirinya hampir tidak menyadarinya. Flem merasa jika dirinya harus tenang, lagi pula dirinya juga menyembunyikan keberadaannya dengan menggunakan One Way Nature. Selain itu, dengan kemampuannya dalam menggunakan sihir bin, destruction, defensive, dan healing, harusnya melawan 1 orang siswa tidaklah masalah. Meskipun begitu, dirinya tidak tahu siapa musuhnya, jadi Flem berpikir untuk melihat apakah orang itu bisa dirinya kalahkan setelah memberikan sergapan. Tapi setelah melihat dari dekat, Flem malah terkejut karena orang yang sedang dirinya ikuti rupanya adalah Baekhyusol. Flem mendengar jika ada banyak murid lain yang mencoba untuk membentuk tim dengan Baekhyusol, tapi dia malah menolak semua ajakan itu. Flem tentunya tidak tahu apa yang sedang Baekhyusol pikirkan, karena jika dia memiliki tim, mungkin dia akan lebih mudah mendapatkan poin. Namun setelah diperhatikan lagi, Flem menyadari jika benda yang sedari tadi dipegangi oleh Baekhyusol bukanlah sebuah tongkat sihir, melainkan itu adalah stick point. Flem tentunya penasaran bagaimana Baekhyusol bisa mendapatkannya, tapi daripada itu, Flem berpikir untuk menyerang Baekhyusol dari belakang mumpung dia masih lengah. Selain itu, Flem juga penasaran dengan seberapa kuat Baekhyusol itu, jadi inilah kesempatannya untuk menguji kemampuan Baekhyusol. Flem kemudian merapalkan sihir Light Cluster, karena dirinya membutuhkan waktu beberapa saat sebelum membuat sihir serangan. Karena jarak antara dirinya dengan Baekhyusol hanyalah 15 meter, Flem sangat yakin jika Baekhyusol tidak akan sempat melakukan pertahanan dari serangan tiba-tiba. Setelah beberapa saat, Flem akhirnya telah mengumpulkan cahaya yang cukup untuk merapalkan sihir peluru cahaya.
Karena cahaya yang terkumpul telah siap, Flem langsung menembakkan sihir peluru cahaya dari jarak yang tidak terlalu jauh ke arah Baek Yusol. Peluru itu melaju dengan sangat cepat dan mengarah ke arah kepala Baek Yusol yang tidak sadar akan serangan kejutan dari Flem. Namun tampaknya, Baek Yusol masih mengaktifkan Six Sense miliknya dan langsung menggunakan sihir beling untuk menghindari serangan dadakan tersebut. Flem yang melihat peluru sihirnya tidak mengenai siapapun tentunya terkejut karena ia sangat yakin jika Baek Yusol berada di depannya. Flem tentunya bertanya-tanya kemana Baek Yusol pergi karena seharusnya dia tidak akan bisa kabur dari peluru sihir cahaya dengan jarak yang begitu dekat. Flem jadinya kebingungan dengan siapa Baek Yusol sebenarnya karena dia bisa dengan mudahnya menghindari sihir kelas 2 dengan jarak yang begitu dekat. Di samping itu, Baek Yusol yang berhasil menghindari serangan Flem sedang berpikir apakah dia berniat membunuhnya menggunakan peluru cahaya dengan mengincarnya dari belakang. Untung saja, Baek Yusol menyadari di saat-saat terakhir sebelum peluru itu mengenai dirinya. Jika tidak, dirinya pasti akan mendapatkan masalah. Sekarang ini, skill Baek Yusol berada di kelas 1 dengan jarak maksimal 12 meter bisa ditumpuk 2 kali dan cooldown 3 detik. Karena dirinya bisa menggunakan skill blink 2 kali, Baek Yusol bisa saja memanfaatkannya untuk menyerang balik, tapi pilihan terbaiknya adalah menjauh darinya saja. Baek Yusol akhirnya menggunakan skill blinknya berulang kali untuk menjauh dari Flem. Setelah beberapa kali menggunakan sihir blink, Baek Yusol harusnya berada di jarak yang aman, dan tujuannya saat ini adalah untuk mengincar posisi kelima, jadi tidak perlu meresikokan apapun. Alasan kenapa Baek Yusol mengincar peringkat kelima adalah karena dia mengincar hadiah Etheric Root yang dimana itu bisa meningkatkan beberapa poin health dan juga strength-nya. Selain itu, posisi 4 teratas sudah pasti akan ditempati karakter utama, jadi tidak perlu berusaha terlalu keras dan saat ini mereka hanya butuh 3 stick point lagi. Namun baru saja lepas dari pengawasan Flame, Baek Yusol malah bertemu dengan beberapa orang menyebalkan. Sudah bisa ditebak, sekumpulan siswa itu pastilah para bangsawan bodoh yang selalu membanggakan status bangsawan mereka. Para bangsawan itu mengatakan sepertinya mereka beruntung karena bisa menemukan Baek Yusol dari kelas S yang mendapatkan keberuntungan bisa menempati kelas elit tersebut. Baek Yusol yang melihat para bangsawan bodoh ini tentunya tahu jika dia adalah Raiden, orang yang baru-baru ini mulai terkenal di akademi. Terlebih lagi, Raiden beserta dengan bawahannya ini termasuk dalam antek-antek Pangeran Jeremy seperti Uzlek dan yang lainnya. Tapi yang lebih penting daripada itu semua, Baek Yusol rasa dia sangat beruntung karena orang-orang ini telah memiliki 3 stick point. Untuk seseorang yang penurut dari orang penurut, rupanya Raiden dan gengnya bisa mengumpulkan stick point yang cukup banyak. Geng Raiden terus-terusan mengatakan jika Baek Yusol adalah siswa gagal yang berhasil masuk ke dalam kelas S dengan menggunakan trik curang. Raiden mengatakan bisa-bisanya rakyat jelata seperti Baek Yusol malah masuk ke dalam kelas S dengan menyelesaikan 3 pertanyaan aneh dan sepertinya standar akademi Stella sudah rusak. Baek Yusol yang mendengar omongan Raiden dan juga gengnya tentunya berpikir jika mereka sangat tidak kreatif karena mencoba menghinanya dengan ucapan yang sama setiap hari. Raiden mengatakan agar Baek Yusol segera menyerahkan stick point miliknya dan dengan begitu mereka akan membiarkan Baek Yusol pergi dengan tenang. Baek Yusol tentunya mengatakan tidak mau, tapi Raiden dengan wajah sombongnya mengatakan apakah Baek Yusol mau menantang mereka. Raiden mengatakan apakah Baek Yusol berpikir jika dia bisa mengalahkan mereka semua seorang diri, bahkan meskipun Baek Yusol punya staff high middle class, tapi itu tak akan berguna untuk seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir. Baek Yusol dengan tenang berpikir jika dirinya memang tidak bisa melawan mereka semua dengan kemampuannya yang sekarang. Dengan skill blink miliknya sekarang, menghadapi Raiden yang berasal dari keluarga terkenal pasti sulit dan setidaknya dirinya harus memiliki skill blink kelas 3. Meskipun begitu, variabel yang dirinya miliki sekarang adalah stick point yang berada di tangannya ini. Selain itu juga, karena lokasi pelatihannya sekarang adalah Dungeon Jack dan pohon kacang, maka dirinya bisa membuat beberapa trik menggunakan blink miliknya. Baek Yusol dengan wajah santainya kemudian mengatakan jika stick ini miliknya dan Raiden bisa mengambilnya jika dia memang mau mengambilnya. Raiden sombong itu tentunya senang karena Baek Yusol bisa dengan mudah mengerti apa maksudnya, jadi dirinya tidak perlu repot-repot bertarung. Namun tentu saja, Baek Yusol tidak ada niatan memberikan stick point itu dengan mudah pada Raiden dan kawan-kawannya. Seketika itu, Baek Yusol langsung menggunakan skill blink miliknya untuk berpindah langsung ke depan Raiden sebelum dia menyadarinya. Raiden yang tiba-tiba melihat Baek Yusol berada di depannya tentunya terkejut karena Baek Yusol dengan senyum liciknya malah berada di hadapannya.
Baek Yusel tentunya langsung memukul Raiden dengan menggunakan stick point miliknya karena tongkat sihirnya memang sedang diservis, tapi sepertinya Raiden masih bisa menangkis serangan Baek Yusel tersebut. Raiden tentunya sangat marah karena rakyat jelata seperti Baek Yusel membuatnya dipermalukan di hadapan gengnya, bahkan perisainya hampir saja hancur. Raiden yang sangat kesal tentunya langsung mencoba menghempaskan serangan Baek Yusel barusan, tapi itu juga membuat Raiden terdorong agak sedikit mundur. Raiden yang berteriak sambil marah mengatakan jika dirinya akan menghajar Baek Yusel sampai sekarat dan membuatnya menyesal setelah mencoba menyerangnya dadakan. Namun sayangnya, Raiden malah ngomong sama angin karena Baek Yusel rupanya sudah menggunakan skill blink untuk kabur dari Raiden. Lebih tidak disangka lagi, Raiden sangat terkejut karena Baek Yusel malah berbicara padanya dari arah sampingnya. Baek Yusel mengatakan jika serangan barusan tadi itu sangat berbahaya sekali, karena jika serangan dadakan barusan itu tidak berhasil, mungkin dirinya yang akan berakhir. Namun tetap saja, Baek Yusel berterima kasih pada Raiden karena telah memberikannya salah satu stick miliknya padanya. Raiden tentunya jadi sangat marah karena Baek Yusel malah mengambil sticknya, dan ia ingin agar Baek Yusel mengembalikannya, tapi Baek Yusel tidak mau. Baek Yusel berpikir jika stick point benar-benar efisien dan dirinya mempelajari tentang stick point secara tidak sengaja saat para player memainkan game. Sebagai informasi, stick point sebenarnya adalah bug item karena durabilitas tinggi yang membuatnya tidak bisa hancur oleh sihir para murid, dan item ini memiliki kekuatan dari alat sihir kebanyakan. Meski lebih berguna kalau penyihir yang menggunakannya, tapi Baek Yusel yang bertarung secara fisik, senjata dengan attack power yang kuat bisa digunakan 100%. Raiden yang kesal tentunya bergumam jika rakyat jelata seperti Baek Yusel benar-benar harus diberikan pelajaran karena berani mengambil stick point miliknya. Raiden tentunya menyuruh agar semua gengnya untuk menyerang Baek Yusel karena mereka sedari tadi hanya berdiam diri dan menonton saja. Tapi tak disangka, sebelum Raiden dan gengnya akan menyerang balik Baek Yusel, Dungeon Jack dan pohon kacang mulai berubah bentuknya lagi dan membuat sebuah guncangan yang kuat. Raiden tentunya merasa ini sungguh sial dan ia menyuruh agar gengnya tetap bertahan dan memuat sihir mereka sebab mereka tidak boleh kalah dengan Baek Yusel. Karena Raiden beserta dengan gengnya sedang teralih, Baek Yusel tentunya memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dari mereka. Salah satu anggota geng tersebut berteriak jika Baek Yusel mencoba untuk kabur dari mereka. Hal itu tentunya membuat anggota geng lainnya langsung mengeluarkan sebuah sihir dan menyerang Baek Yusel yang berusaha untuk kabur dari mereka. Baek Yusel merasa jika para bangsawan bodoh ini rupanya masih memiliki beberapa trik yang jauh lebih baik dibandingkan perkiraan. Namun sayangnya, Baek Yusel rasa jika mereka tidak akan bisa mengalahkan seseorang dengan pengalaman PvP selama beberapa tahun dengan memanfaatkan medan seperti ini. Raiden sekali lagi berteriak jika ini sungguh sial karena Baek Yusel malah menggunakan skill blink miliknya lagi, dan Raiden sekarang menyuruh agar mereka semua mencari Baek Yusel. Raiden mengatakan jika mereka hanya perlu mengenai Baek Yusel sekali saja dan itu akan membuatnya tidak akan bisa bergerak, tapi salah satu gengnya mengatakan jika janjian ini mulai bergetar. Raiden menyuruh agar mereka tetap tenang karena Baek Yusel masih berada di sekitar sini dan tunggu saja sampai medannya berhenti sehingga mereka bisa menyerangnya secara bersamaan. Terlebih karena jika sihir mereka gagal, mereka akan terkena recoil sihirnya, jadi mereka tetap harus berhati-hati dalam menggunakannya. Namun sayangnya, selagi Raiden sedang sibuk berbicara dengan anggota gengnya, Baek Yusel langsung menggunakan blink miliknya untuk berpindah ke depan Raiden. Seketika itu, Baek Yusel langsung memberikan serangan menggunakan stick point miliknya dan membuat penghalang milik Raiden langsung pecah. Hal itu tentunya membuat Raiden harus kehilangan keseimbangannya dan menyenggol salah satu anggota gengnya hingga membuat anggota geng itu menjadi kehilangan fokus. Anggota geng yang disenggol Raiden tentunya merasa ini sungguh sial karena sihirnya terganggu dan itu akan menyebabkan recoil sihir. Seketika itu, sebuah sambaran petir yang cukup kuat muncul di sekitar Raiden beserta dengan gengnya, tapi mereka cukup beruntung karena sihir tersebut tidak langsung mengenai mereka. Baek Yusel berpikir jika ini sudah berakhir karena Raiden beserta dengan anggota gengnya kini tak akan bisa mengejarnya lagi untuk sementara karena efek dari recoil sihir tersebut. Raiden yang selamat sekali lagi mengatakan dasar Baek Yusel sialan, tapi Baek Yusel mengatakan jika dirinya akan mengambil barang ini juga. Raiden yang terkejut tentunya menanyakan sejak kapan dia mengambilnya, tapi Baek Yusel malah bercanda dengan mengatakan ia akan memberikannya pada pacarnya jika ia mendapatkan pacar. Raiden tentunya menyuruh agar Baek Yusel segera mengembalikan stick point miliknya, tapi Baek Yusel mengatakan jika dirinya sudah cukup bersenang-senang.
Baek Yusul dalam hati mengatakan jika mengambil satu stick point lagi akan lebih merepotkan, jadi lebih baik dirinya langsung pergi menggunakan blink dan kabur dari mereka. Raiden yang sangat marah sekaligus kesal tentunya langsung mengumpati Baek Yusul berulang kali, tapi sepertinya ada seseorang yang melihat pertarungan Baek Yusul barusan. Sambil berjalan dengan santainya, Baek Yusul rasa ini benar-benar gacor karena dirinya bisa mendapatkan 2 stick point tambahan meskipun dirinya sudah tidak peduli lagi dengan peringkat tertinggi. Jikalau dirinya bertarung secara normal, Baek Yusul rasa dirinya akan kena curi, tapi karena lokasi dungeonnya, hal tersebut bisa dirinya atasi dengan pengalamannya. Tapi di samping itu, Baek Yusul merasa ada sesuatu yang aneh dengan lingkungan di sekitarnya, tapi mungkin saja itu hanya perasaannya saja. Namun dari belakang, Baek Yusul malah merasakan adanya sebuah mana dan terlihat jika sesuatu sedang menuju ke arah Baek Yusul. Tapi tampaknya, situasi Baek Yusul akan dalam keadaan yang sangat genting karena sebuah bola api berukuran besar seperti meteor sedang mengarah padanya. Baek Yusul yang sangat terkejut tentunya langsung berteriak apa-apaan sihir berskala besar ini, tapi tampaknya Baek Yusul harus menghilang bersama dengan ledakan bola api tersebut. Serangan bola api yang sebesar meteor itu tentunya memiliki dampak serangan yang sangat kuat, bahkan gelombang serangan tersebut sampai menyebar ke area sekitar. Namun untungnya, Baek Yusul masih memiliki skill blink yang bisa dirinya pakai dan membuatnya terhindar dari serangan maut yang sangat mengerikan tersebut. Baek Yusul berpikir jika dirinya terlambat sedetik saja untuk menyadarinya, maka sudah bisa dipastikan bahwa dirinya akan gugur dalam praktek pengukuran kemampuan ini. Meskipun begitu, Baek Yusul tampaknya sudah paham dengan siapa yang melancarkan sihir api barusan dengan skala yang tidak masuk akal bagi seorang siswa. Tak lama setelah itu, orang yang sudah ditebak oleh Baek Yusul akhirnya menampakkan dirinya sambil menanyakan kenapa Baek Yusul bisa menghindari serangan barusan. Terlebih lagi, Hong Bion tidak paham dengan pola pikir Baek Yusul karena seharusnya dia bisa mengambil semua stick point yang dimiliki oleh Raiden. Baek Yusul sudah menebak jika serangan barusan itu adalah ulah dari Hong Bion karena tidak ada siswa akademi lain yang memiliki serangan merusak seperti itu. Akan tetapi, Baek Yusul tidak paham kenapa Hong Bion malah membahas soal itu dan malah menembaknya dengan sihir sekali serang seperti barusan. Baek Yusul memberitahu jika Hong Bion salah paham sebab dirinya memang tidak bisa melakukannya. Terlebih hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Hong Bion jika dirinya mengambil semua stick point tersebut. Baek Yusul menanyakan kenapa Hong Bion ingin agar dirinya mengambil semua stick point milik Raiden, tapi Hong Bion hanya mematung. Baek Yusul kemudian mendapatkan sebuah tebakan jika Hong Bion pasti sudah mengawasi dirinya dan ingin mengambil kesempatan. Baek Yusul tentunya marah karena Hong Bion berniat mengambil semua stick point darinya setelah dirinya kelelahan, padahal Baek Yusul sudah berbaik hati membantunya dan hal ini biasanya disebut sebagai air susu dibalas air kobokan. Namun dengan entengnya, Hong Bion mengatakan keluarga kerajaan bebas mau melakukan apapun dan Baek Yusul merasa jika Hong Bion tidak ada bedanya dengan para bangsawan lainnya. Hong Bion kemudian menyuruh agar Baek Yusul maju duluan, tapi Baek Yusul menanyakan memangnya kenapa. Hong Bion memberitahu jika martabat keluarga kerajaan akan ternoda jika dirinya mengambil barang milik orang biasa, jadi dirinya akan mengalahkan Baek Yusul dan mengambil stick point-nya. Baek Yusul mengatakan memangnya martabat seperti apa yang dia junjung dengan melawan orang lemah seperti dirinya, tapi Hong Bion mengatakan memangnya dia orang lemah dari mana. Hong Bion memberitahu jika dirinya sudah melihat semuanya ketika Baek Yusul mengalahkan Raiden beserta dengan gengnya, bahkan tidak menggunakan sihir serangan sekalipun. Beberapa saat sebelumnya, Hong Bion berniat untuk mencari stick point secepatnya supaya dia tidak dimarahi oleh ibunya, jadi dia harus segera bergegas. Namun selagi berjalan, Hong Bion secara tidak sengaja mendengarkan sebuah keributan dan itu membuatnya jadi penasaran. Saat itu, Raiden beserta dengan gengnya sedang sibuk mengejar Baek Yusul yang sedang melarikan diri dari mereka menggunakan blink. Hong Bion yang melihatnya tentunya langsung tahu jika kelompoknya Raiden sedang mengepung Baek Yusul secara bersamaan. Hong Bion berpikir apakah sebaiknya ia langsung menyerang mereka semua saja, tapi rasanya itu tidak mungkin karena dia tidak bisa melawan 6 orang sekaligus. Hong Bion terasa jika pilihan terbaiknya adalah menunggu sampai mereka selesai bertarung dan memanfaatkan kelemahan mereka untuk mengambil semua stick point mereka. Akan tetapi, Hong Bion sangat terkejut setelah melihat bagaimana Baek Yusul bertarung melawan geng Raiden seorang diri, meskipun caranya agak sedikit pengecut. Selain itu, Hong Bion yang melihat pertarungan Baek Yusul sangatlah tidak menyangka bahwa Baek Yusul hanya menggunakan sihir blink untuk mempermainkan mereka.
Meskipun Baek Yusel lebih lemah dibandingkan dirinya, tapi Hong Bion merasa melawan seorang siswa elit dari keluarga penyihir ternama tetaplah sulit. Jika Baek Yusel cukup kuat sampai mempermainkan geng Raiden hanya dengan sihir beling, itu berarti Baek Yusel lebih hebat dibandingkan kelihatannya. Oleh karena itu, Hong Bion tidak ingin melawan Baek Yusel dengan kekuatan yang setengah-setengah, sebab jika dirinya lengah sedikit saja, maka Baek Yusel akan langsung menghampirinya. Hong Bion berpikir jika cara untuk mengalahkan Baek Yusel adalah dengan membuat sihir serangan area dan membakar hutan ini menggunakan kekuatan penuhnya. Serangan sihir api berskala area tersebut tentunya langsung mengarah ke arah Baek Yusel yang seperti sedang agak kebingungan dengan situasi sekarang. Namun apa boleh buat, Baek Yusel harus segera menghindari serangan api tersebut, sebab jika tidak, maka dirinya akan langsung keluar dari praktek ini. Namun sepertinya, serangan Hong Bion tidak hanya sihir tadi saja, tapi rupanya Hong Bion telah menyiapkan sebuah sihir bola api dari atas Baek Yusel untuk mencegahnya kabur. Akan tetapi, serangan seperti itu tidak akan menghentikan Baek Yusel, karena dengan lincahnya, Baek Yusel bisa berpindah dari satu batang pohon ke batang pohon lainnya. Hong Bion benar-benar tidak menyangka jika semua serangan sihirnya barusan bisa dengan mudah dihindari oleh Baek Yusel, bahkan orang itu terlihat seperti seorang veteran. Baek Yusel yang selamat tentunya berpikir jika serangan Hong Bion barusan sangatlah berbahaya, tapi untungnya ia sudah melatih instingnya lebih awal. Meskipun begitu, Baek Yusel tidak boleh gegabah karena dirinya baru saja menggunakan skill blink 2 kali dan itu terlalu berbahaya. Hong Bion menanyakan apakah kali ini Baek Yusel masih tidak mau menggunakan tongkat sihirnya dan apakah Baek Yusel ingin mempermainkan dirinya seperti Raiden dan gengnya. Baek Yusel menanyakan apa maksudnya, padahal jelas-jelas tongkat sihirnya ada pada dia, tapi Hong Bion menanyakan memangnya Baek Yusel tidak mendapatkan tongkat sihir sebagai hadiah masuk Akademi Stella. Baek Yusel yang baru teringat tentunya mengatakan dirinya hampir lupa, tapi dalam hati, Baek Yusel sengaja menyimpannya karena tidak bisa memakainya. Hong Bion tentunya merasa semakin dipermainkan, karena bisa-bisanya Baek Yusel malah bercanda jika dia lupa. Dalam pikirannya, Hong Bion saat ini sedang mempertaruhkan nyawanya, tapi rakyat jelata di hadapannya malah bermain-main dengannya. Hong Bion ingin agar Baek Yusel melawannya dengan serius, jika tidak, Baek Yusel akan berakhir seperti orang-orang bodoh lainnya. Baek Yusel dalam hatinya tentunya ingin mengatakan jika dia selalu serius, tapi dirinya tidak mungkin mengatakan jika dirinya ini cacat dan memang tidak bisa menggunakan sihir. Karena Baek Yusel tidak memberikan jawaban apapun sama sekali pada Hong Bion, tampaknya Hong Bion jadi sangat marah dan menunjukkan sebuah sihir api yang sangat besar. Hong Bion memberitahu jika Baek Yusel benar-benar tidak serius melawannya, maka Hong Bion tidak mau disalahkan jika Baek Yusel benar-benar akan mati. Situasi antara Baek Yusel dan juga Hong Bion tampaknya mulai memanas, terlebih lagi karena Hong Bion menggunakan sihir api, jadi lingkungannya pasti akan panas. Dalam pikirannya, Hong Bion yakin jika dirinya hari ini akan menghancurkan Baek Yusel dan membuktikan kekuatannya. Seketika itu, Hong Bion langsung melancarkan sihir tembakan peluru api dan beberapa peluru api dengan cepat langsung mengarah ke arah Baek Yusel. Baek Yusel tentunya sangat terkejut karena peluru api Hong Bion melesat dengan begitu cepat di saat dirinya harus berhati-hati dalam menggunakan sihir blink. Hal itu tentunya membuat Baek Yusel harus menghindari peluru api dengan cara manual, tapi Baek Yusel merasa sangat kesulitan. Di saat yang bersamaan, Baek Yusel hampir saja terkena serangan peluru api Hong Bion tepat di arah bahunya. Baek Yusel yang merasa tidak akan bisa menghindari semua serangan, pada akhirnya memutuskan untuk langsung merundukkan badannya untuk menghindari semua peluru tersebut. Namun tidak cukup dengan peluru sihir, Hong Bion tampaknya sudah menyiapkan sihir lautan api dan sihir tersebut memiliki cakupan serangan area yang lebih besar. Baek Yusel tentunya merasa ini sungguh sial, sebab sekalipun dirinya menggunakan skill blink untuk menghindar, cakupan serangan lautan api Hong Bion sangatlah luas. Baek Yusel yang kebingungan harus kemana tentunya berpikir keras apa yang harus dirinya lakukan sekarang. Tapi untungnya, Baek Yusel mendengarkan sebuah suara dari pohon kacang yang sedang membentuk akar-akarnya di sekitar. Intinya akar pohon kacang mulai bergerak. Baek Yusel tentunya berpikir jika inilah saatnya untuk memanfaatkan akar-akar tersebut untuk menghindari lautan api dari Hong Bion. Dengan cepat, Baek Yusel langsung menggunakan skill blink miliknya sampai 2 kali dan membuatnya bisa bersembunyi di balik akar pohon kacang. Serangan Hong Bion benar-benar mencakup area yang sangat luas, bahkan itu pun membuat beberapa akar pohon kacang ikutan terbakar.
Baik Yusel yang berhasil bersembunyi di balik akar-akar tersebut tentunya bersyukur karena waktunya sangat pas sekali sehingga dirinya tidak kebingungan harus kemana. Namun tetap saja, Baik Yusel berpikir jika dirinya kali ini cukup beruntung, tapi hal seperti ini tidak mungkin akan terjadi 2 kali. Baik Yusel merasa jika dirinya kali ini akan kesulitan untuk mendekati Hong Bion. Terlebih lagi, api yang mengelilinginya pasti akan meledak begitu dirinya menggunakan skill blink ke depannya. Baik Yusel sebenarnya sudah keseringan mengalami kejadian semacam ini ketika melakukan PvP dengan player berelemen api. Akan tetapi, level yang dimiliki Hong Bion sangatlah jauh lebih tinggi daripada yang dirinya perkirakan, terlebih skill yang dirinya miliki masih berada di level 1. Dalam pikirannya, Baik Yusel pasti sudah dihanguskan oleh sihir lautan api barusan jika medan yang mereka tempati adalah tanah rata, namun untungnya medannya penuh dengan rintangan. Hong Bion yang melihat Baik Yusel muncul dengan kondisi baik-baik saja, tentunya jadi semakin kesal melihatnya. Hong Bion yakin jika harusnya serangan barusan itu akan membuat Baik Yusel serius, tapi tampaknya sejak awal Baik Yusel tidak pernah berniat melakukan perlawanan. Hong Bion yang masih memiliki banyak mana langsung mengeluarkan sihir panah api miliknya yang begitu banyak ke arah Baik Yusel, karena seharusnya dia sudah tidak bisa kabur kemanapun. Namun tentu saja, Hong Bion tidak tahu dengan siapa dia berurusan karena seorang bocah yang baru lahir takkan pernah bisa mengalahkan seorang pro player. Dalam waktu yang tepat, Baik Yusel langsung melompat dan menghindari serangan panah api milik Hong Bion, tapi sepertinya dampak serangan panah api Hong Bion tidak bisa diremehkan. Karena Hong Bion melancarkan beberapa panah api secara beruntun, beberapa panah api lainnya masih mengikuti Baik Yusel yang sedang mencoba kabur. Dari sudut pandang Baik Yusel, dirinya bisa melihat panah api Hong Bion seperti melambat setelah menggunakan cognitive acceleration. Dengan kemampuannya tersebut, Baik Yusel tahu panah api mana yang akan mendekatinya terlebih dulu dan menghalangi panah tersebut satu persatu. Dengan cepat, Baik Yusel langsung menggunakan stick point miliknya untuk menangkis seluruh panah api milik Hong Bion dan membuatnya bisa terhindar dari bahaya tersebut. Hong Bion yang melihatnya tentunya sangat tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat saat ini, karena apa yang sedang dilakukan Baik Yusel itu sangatlah mustahil. Hong Bion benar-benar tidak percaya jika sebuah sihir api yang bisa meledak bisa dibelokkan menggunakan stick point dan tidak menimbulkan ledakan sama sekali. Baik Yusel yang sedang menghadang serangan peluru api milik Hong Bion berpikir jika inderanya terasa semakin menguat seiring berjalannya waktu. Tidak seperti saat dirinya memainkan game dan mengendalikannya menggunakan mouse dan keyboard, perasaan Baik Yusel saat ini menggunakan tubuh sungguhan benar-benar sangat berbeda. Lebih jelasnya, Baik Yusel bisa merasakan dengan jelas aliran gelombang mana, seolah dirinya merasakannya di ujung jari, bahkan indera keenamnya sekarang seperti sudah menjadi bagian dari kelima inderanya. Hong Bion tentunya bertanya-tanya kenapa di medan hutan seperti ini dirinya malah kewalahan melawan Baik Yusel, padahal atribut api memiliki keunggulan di tempat seperti ini. Hong Bion tentunya berpikir jika sihir barusan itu masih belum cukup kuat, jadi satu-satunya cara untuk bisa menang adalah dengan membakar hutannya dengan sihir yang lebih besar lagi. Meskipun Baik Yusel berhasil menangkis semua panah api Hong Bion, Baik Yusel tampaknya mulai kewalahan jika diharuskan untuk menangkis semua serangannya terus-menerus. Baik Yusel berpikir jika dirinya tidak bisa terus bertahan seperti ini, karena cepat atau lambat, dirinya akan kelelahan dan kehabisan tenaga terlebih dulu. Entah bagaimana caranya, Baik Yusel sekarang harus memikirkan cara untuk bisa mendekati Hong Bion dan menggunakan stick point untuk menghancurkan sihir perlindungan miliknya. Setelah berlari memutari Hong Bion beberapa kali, Baik Yusel akhirnya dapat menemukan celah yang dapat membuatnya mencapai posisi aman untuk menyerang balik. Seketika itu, Baik Yusel langsung menggunakan sihir blink untuk berpindah ke belakang samping Hong Bion, karena disitulah titik zona buta penglihatannya. Hong Bion yang merasakan kedatangan Baik Yusel tentunya sangat terkejut, karena posisi Baik Yusel benar-benar berada di titik butanya. Hong Bion yang tidak punya pilihan lain untuk bertahan, tentunya langsung menggunakan sihir Aether Crash untuk membuat Baik Yusel terpental menjauh darinya. Baik Yusel tahu jika sihir ini biasanya digunakan oleh bishop berelemen api saat pertempuran jarak dekat dan ledakan knockback-nya memiliki radius 2 meter. Meskipun begitu, Baik Yusel sudah seringkali menghadapi trik murahan seperti ini ketika melawan penyihir api sewaktu bermain game, jadi dirinya sudah tahu cara mengatasinya. Hong Bion tentunya terkejut karena Baik Yusel bisa tahu sihir apa yang sedang dirinya gunakan dan memilih untuk mundur.
Namun sayangnya, apa yang dipikirkan Hong Bion rupanya seketelah berbeda, karena Baek Yusul hanya mundur sesaat agar sihir Aether Crash tidak aktif dan kembali ke Hong Bion sambil menghantamkan stick pointnya. Melihat bagaimana perisainya bisa retak hanya dalam sekali serang, Hong Bion tentunya bingung kenapa hal mustahil seperti ini bisa terjadi. Sekali lagi, Baek Yusul menghantamkan stick point miliknya dengan sangat kuat dan membuat sihir pertahanan milik Hong Bion langsung pecah. Hong Bion yang terkena dampak dari kerusakan perisainya tentunya harus kehilangan keseimbangannya dan membuatnya harus terjatuh ke tanah. Baek Yusul dengan ramahnya kemudian mengatakan jika dirinya lah yang menang dalam pertarungan kali ini, jadi Flame harus berhenti mencoba untuk melawannya kali ini. Sambil menggerutu, wajah Hong Bion tentunya jadi semakin kesal karena Baek Yusul datang padanya seperti telah mempermainkan anak kecil. Hong Bion menanyakan siapa Baek Yusul ini sebenarnya, tapi Baek Yusul mengatakan jika dirinya ini adalah murid biasa yang numpang lewat. Selain itu, Baek Yusul ingin agar orang yang dari tadi mengawasi pertarungannya dengan Hong Bion untuk segera keluar. Baek Yusul memberitahu tidak ada gunanya bagi Flame untuk terus bersembunyi, karena dirinya sudah tahu dan Flame akhirnya menunjukkan wajahnya. Flame tentunya keluar sambil mengatakan ia sangat terkejut karena Baek Yusul bisa menyadari dirinya yang sedang mengawasi mereka. Flame menanyakan bagaimana Baek Yusul bisa menemukan dirinya yang sedang bersembunyi padahal ia sudah mencoba menghilangkan keberadaannya. Baek Yusul beralasan jika itu hanya firasatnya saja, tapi dalam hatinya Baek Yusul bisa mengetahui karena dirinya memiliki mana Lekage Syndrome. Flame kemudian menanyakan bagaimana Baek Yusul bisa memecahkan perisai sihir yang dimiliki oleh Hong Bion hanya dengan menggunakan sebuah stick point. Flame ingin memastikan apakah Baek Yusul juga akan mengatakan jika itu hanyalah firasatnya saja bisa memecahkan perisainya menggunakan stick point. Baek Yusul tampaknya paham jika bug semacam ini tidak ada di dalam setting novelnya, tapi dirinya tidak bisa memberitahu Flame jika terjadi bug dalam stick point tersebut. Baek Yusul memberitahu stick point ini cukup tangguh, tapi Flame tentunya tidak percaya karena mau setangguh apapun sebuah stick, memangnya itu bisa membuatnya menghancurkan sebuah perisai. Selain itu, kenapa stick setangguh ini tidak dikenal oleh dunia, padahal kekuatannya bisa menghancurkan sebuah perisai, dan Baek Yusul rasa omongan Flame jadi tidak bisa ia sangkal. Flame mengatakan sedari awal dirinya melihat Baek Yusul, dirinya merasa ada yang aneh dari dirinya. Flame menanyakan siapa Baek Yusul sebenarnya, karena sejauh ini dirinya tidak pernah mengetahui ada seorang siswa yang sangat ahli seperti dia. Hong Bion tentunya juga ikutan penasaran dengan itu, sebab pertanyaan sebelumnya tidak dijawab serius oleh Baek Yusul. Baek Yusul sendiri tidak menyangka jika Flame akan menanyakannya soal ini lebih cepat, padahal belum 1 bulan sejak dirinya masuk ke dunia ini. Baek Yusul berpikir apakah sebaiknya dirinya mengungkapkan identitasnya saja, tapi itu terlalu beresiko tanpa adanya citra baik dirinya pada Flame. Baek Yusul mengatakan jika dirinya bukanlah orang mencurigakan dan dirinya bukanlah orang yang jahat, tapi Flame tidak tahu apa maksudnya. Baek Yusul mengatakan jika sebenarnya ia hanya ingin membantunya saja, tapi Flame masih menanyakan memangnya mau membantu apa. Baek Yusul mengatakan ia sebenarnya ingin menjelaskannya lebih banyak, tapi waktu yang mereka miliki sangatlah sempit, jadi sebaiknya mereka berbicara lagi jika mereka bertemu. Hong Bion tampaknya kesal karena Baek Yusul benar-benar mencuekannya, dan Hong Bion kemudian melemparkan semua stick point miliknya pada Baek Yusul. Baek Yusul tentunya merasakan kesakitan, tetapi Hong Bion malah tidak paham kenapa Baek Yusul malah tidak menangkap semua stick point yang ia lemparkan. Baek Yusul mengatakan jika Hong Bion ada keluhan, sebaiknya dia berbicara baik-baik, tapi Hong Bion menanyakan kenapa Baek Yusul tidak menghindari lemparan itu, tapi bisa menghindari semua sihirnya. Baek Yusul tentunya tidak mau mengatakan jika intuisi mana Lekage Syndrome miliknya memiliki batasannya sendiri, jadi lemparan seperti itu belum tentu bisa ia hindari. Sebagai informasi, intuisi mana Lekage Syndrome ditentukan oleh kekuatan mental Baek Yusul, dan karena dia sedang kelelahan, maka dia hanya bisa merasakan sakit kepala. Baek Yusul menanyakan kenapa Hong Bion melemparkan semua stick point ini padanya, dan Hong Bion mengatakan jika dirinya kalah, jadi Baek Yusul bisa mengambil semua stick point miliknya. Baek Yusul tentunya tidak berpikir untuk mengambil semuanya, karena hal itu mungkin akan membuat peringkatnya melambung lebih tinggi. Baek Yusul pada akhirnya memilih untuk mengambil 1 stick point saja, karena hadiah yang ingin dirinya dapatkan sangatlah cukup. Baek Yusul mengatakan jika Hong Bion memang sebaik itu, maka dirinya akan mengambil 1 stick point saja, dan Hong Bion bisa menyimpan sisanya. Karena sudah tidak ada urusan lagi, Baek Yusul berpamitan pada Hong Bion dan juga Flame, karena ia akan pergi duluan.
Sambil pergi, Bai Yusel berpikir jika seorang pria harus menunjukkan sikap baik pada mereka yang kalah, bahkan dirinya saja menganggap seorang pria semacam itu sangat keren. Flem menanyakan apakah orang itu sebenarnya bodoh atau sejenisnya, dan Hong Bian mengatakan sebagai seorang rakyat jelata, otak pria itu memang tidak bisa berfungsi dengan baik. Namun dalam pikirannya, Hong Bian masih penasaran dengan identitas sebenarnya Bai Yusel, tapi ia tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Sementara itu di ruangan pengawas, Profesor Lee Han-wol bersama dengan beberapa profesor lainnya sedang mengamati persebaran para siswa yang mengikuti praktek ini. Para profesor memang sangat menantikan bagaimana para siswa baru Akademi Stella akan menunjukkan bagaimana kemampuan yang mereka miliki. Terlebih lagi, para profesor merasa sangat terkesan dengan para siswa kelas S yang sangat terampil dalam menggunakan sihir mereka. Magic Elder yaitu Tetua Telik, ia mengatakan tidak sia-sia dirinya menonton kemari, dan Direktur Blue Magic Tower yaitu Zarina Aeon juga setuju dengan hal itu karena mereka semua cukup menghibur. Dalam benaknya, Lee Han-wol berkata jika orang-orang ternama seperti mereka hanya berkumpul untuk mengamati pelatihan murid-murid baru. Meskipun begitu, Lee Han-wol yakin jika mereka datang kemari untuk merekrut para murid berbakat, bahkan kebanyakan profesor lainnya juga pasti sedang ikut mengamati. Namun setelah beberapa saat, panel layar atau CCTV pengawas merubah tampilan mereka dan menyorot ke salah satu pertarungan siswa kelas S. Para profesor beserta dengan orang-orang penting yang tertarik melihat praktek ini tentunya jadi semakin antusias karena kedua siswa baru terbaik Akademi Stella telah dipertemukan. Mereka yang menyaksikan pertemuan antara Ma Yusong dan juga Haewon Ryang tentunya tidak sabar dengan siapa yang akan memenangkan pertarungan tersebut. Dalam sekejap, Won Ryang tanpa berbasa-basi langsung menyiapkan serangan sihir es dan melancarkan serangan tersebut ke arah Ma Yusong. Ma Yusong yang melihat serangan tersebut tampaknya masih sangat tenang, seolah-olah sihir milik Won Ryang bukanlah apa-apa di hadapan kekuatannya. Seketika itu, Ma Yusong langsung melompat ke sana ke sini untuk menghindari semua serangan sihir es milik Won Ryang, dan tampaknya di belakang Ma Yusong ada sebuah simbol yang mirip halo para dewa, tapi warna dan ukurannya berbeda. Para pengawas praktek tentunya sangat takjub karena Ma Yusong bisa mengaktifkan sihir kelas 3, yaitu Power Jump secara beruntun. Terlebih hal semacam itu seharusnya mustahil dilakukan untuk anak-anak yang baru berusia 17 tahun. Lee Han-wol tentunya paham jika rata-rata penyihir yang mampu melakukan sihir kelas 3, paling tidak mereka berada di usia pertengahan sampai 20-an akhir. Akan tetapi, Ma Yusong sendiri sudah mampu dengan bebas menggunakan sihir kelas 3 dengan sangat leluasa seperti sudah lama menggunakannya. Salah satu pengawas kemudian mengatakan ini sungguh sulit dipercaya karena kedua murid kelas S tersebut rupanya memiliki 3 atribut sihir sekaligus. Pertarungan antara Ma Yusong dan juga Won Ryang tampaknya juga terlihat sangat sengit, di mana mereka berdua terus mengeluarkan berbagai jenis sihir elemental berulang kali, tapi belum ada tanda-tanda mereka akan kalah. Profesor Lee Han-wol berpikir normalnya para penyihir hanya akan menguasai satu atribut sihir saja, dan hanya setelah melakukan latihan terus-menerus, mereka baru mampu menggunakan 2 atribut sihir. Selain itu, hanya mereka yang disebut sebagai jenius sihir yang mampu menggunakan 3 atau lebih atribut sihir, dan kedua siswa tersebut memang dilahirkan dengan bakat langka itu. Tapi di saat para pengawas sibuk mengamati pertarungan Ma Yusong dan juga Won Ryang, Lee Han-wol terkejut dengan sebuah suara hewan raksasa yang muncul. Rupanya, yang sedang muncul di hadapan Ma Yusong dan juga Won Ryang serta mengganggu pertarungan mereka berdua adalah Hidden Boss, Dungeon Jack, dan Pohon Kacang. Hidden Boss tersebut tampaknya berteriak sangat keras seperti sedang kesakitan, tapi secara tidak sengaja dia malah datang ke tempat Ma Yusong dan juga Won Ryang. Hanya setelah teriakan tersebut, api biru yang menutupi wajah Hidden Boss mulai menghilang dan membuat Hidden Boss-nya mulai terjatuh. Ma Yusong beserta dengan Won Ryang tentunya cukup terkejut dan juga kebingungan karena Hidden Boss tersebut tiba-tiba akan jatuh di tempat mereka bertarung. Namun untungnya, Ma Yusong dan Won Ryang sama-sama langsung menjauh dan membuat Hidden Boss itu terjatuh tanpa membuat mereka berdua terluka. Tak lama setelah Hidden Boss dijatuhkan, seseorang kemudian mengatakan ia meminta maaf karena tidak tahu jika mereka berdua sedang sibuk bertarung di bawah sana. Orang itu tidak lain adalah Aisel, dan entah bagaimana, sang heroin palsu ini berhasil menemukan dan mengalahkan Hidden Boss seorang diri. Lee Han-wol tentunya terkejut karena Aisel bisa melakukan hal semacam itu seorang diri, bahkan ketika dia bergerak seorang diri. Hidden Boss adalah semacam peristiwa rahasia yang hanya bisa muncul saat persyaratan level kemampuan tertentu telah dipenuhi. Tidak hanya sulit ditemukan, tetapi mengalahkannya pun jauh lebih sulit dibandingkan itu. Meskipun begitu, bakat Aisel dalam menggunakan sihir patut diapresiasi karena bisa mengalahkan bos itu seorang diri.
Para pengawas sendiri agak menyayangkan bakat Aisel karena dia merupakan putri dari Duke yang dicap sebagai pengkhianat dan bakatnya pasti akan lebih bersinar seandainya situasi ayahnya tidak seperti itu. Namun setelah pertandingan tersebut, kamera pengawas kemudian menunjukkan pertarungan seorang putri kerajaan Adolebit yang kita kenal sebagai Hong Bion. Tetua Taelik penasaran dengan siapa yang dilawan oleh Hong Bion karena ia belum pernah melihat siswa itu sama sekali sejak semester baru dimulai. Namun, Tetua Taelik sangat terkejut ketika melihat bocah itu sedang menghindari serangan Hong Bion hanya dengan menggunakan sihir bling dan itu menjadi perhatian banyak orang. Selama ratusan tahun lamanya, begitu banyak sarjana sihir yang berusaha mengendalikan sihir bling yang memiliki perbedaan tempat yang sangat acak. Namun pada akhirnya, mereka semua gagal, entah itu berarti mati selama mencobanya, ataupun menjadi cacat dan terpaksa untuk menyerah melakukannya karena sihir ini sangat mustahil untuk dikendalikan. Akan tetapi, murid yang Tetua Taelik saat ini lihat, dia mampu dengan mudahnya mengendalikan sihir bling selayaknya anggota tubuhnya sendiri, bahkan dia terlihat tidak kesusahan sama sekali. Tak hanya Tetua Taelik saja, bahkan para profesor beserta dengan orang-orang penting lainnya juga jadi sangat penasaran dengan siapa bocah itu sebenarnya. Le Hanwol kemudian memberitahu jika siswa yang sedang menggunakan bling dengan mudahnya itu adalah siswa Baek Yusol. Le Hanwol menjelaskan jika dia adalah murid yang sangat unik dengan bling menjadi spesialisasinya, bahkan dia mendapatkan beasiswa dari kepala akademi karena keunikannya tersebut. Taelik tentunya menanyakan kenapa Baek Yusol hanya bermain-main saja tanpa menggunakan sihir lain karena seharusnya dia bisa menang dengan mudah. Namun sebelum Le Hanwol menjawab, seseorang kemudian masuk ke ruangan pengawas sambil mengatakan jika siswa Baek Yusol itu sedang bertarung dengan serius. Meskipun kelihatannya dia sangatlah muda, tapi dialah seorang kepala akademi Stella dan namanya adalah Elteman Eltewin. Elteman mengatakan sejak awal Baek Yusol sudah bertarung serius melawan Hong Bion dan seharusnya mereka sudah sadar akan hal itu. Selain itu, pertarungan yang Baek Yusol tunjukkan ini sangatlah menarik dan membuka wawasan bagi mereka semua tentang potensi yang tersembunyi. Menurut Elteman, menyaksikan cara bertarung Baek Yusol membuatnya teringat pada Chivalry dari masa lampau dan sempat membuat dunia sihir menjadi heboh. Taelik tentunya menanyakan apakah Elteman serius mengenai hal itu, karena Chivalry sudah lama menghilang bersama dengan para pemegang senjata dingin itu. Le Hanwol yang mendengarkan penjelasan dari Elteman tentunya jadi paham jika Baek Yusol sebenarnya bertujuan ingin menjadi seorang Chivalry. Sebagai informasi, Chivalry merujuk pada spirit para kenek yang masih menggunakan pedang di dunia sihir ini. Eksistensi para pahlawan yang bertarung melawan kejahatan untuk melindungi sejak dahulu kala dan mereka selalu melawan kejahatan hanya berbekal pedang di tangan mereka. Taelik berpikir bertarung menggunakan pedang saat ada sihir bisa dibilang sebagai sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tapi melihat Baek Yusol yang bisa menggunakan stick point selayaknya sebuah pedang, mungkin saja apa yang dikatakan oleh Elteman mungkin saja bukan sebuah kebetulan. Akademi Stella yang dikenal sebagai sekolah sihir terhebat di dunia, memiliki seorang kepala sekolah yang merupakan master penyihir kelas 9 dan merupakan salah satu dari 10 Great Sage de Benua, dialah Elteman Eltewin. Taelik dan semua orang yang berada di sana memiliki pikiran yang sama. Jika seorang Great Sage sampai berpikiran sepositif itu pada Baek Yusol, mungkin ini akan menjadi sejarah baru bagi Akademi Stella. Keesokan harinya, atau mungkin beberapa hari setelah pelatihan dungeon pertama selesai, kita diperlihatkan suasana lapangan latihan eksklusif milik kelas S. Di saat semua orang sedang bersantai, Wonriang tampaknya begitu tekun berlatih meningkatkan sihirnya. Bisa dibilang keseharian Wonriang adalah berlatih dan berlatih. Melihat dari wajahnya saja, Wonriang tampaknya sudah mulai kelelahan setelah berjam-jam mengeluarkan sihir dan menyerang boneka latihan. Wonriang tentunya merasa sungguh sial sebab dirinya sudah hampir kehabisan mana terlebih dulu sebelum melihat adanya peningkatan. Wonriang yang tidak puas tentunya sudah menyiapkan sebuah potion untuk mengisi mananya karena latihan hari ini masih belum selesai. Dari 140 siswa yang mengikuti pelatihan dungeon, 39 orang tereliminasi dan peringkat pertama diraih oleh Aisel yang mengalahkan bos tersembunyi dan Wonriang mendapatkan peringkat kedua. Meskipun Ma Yusong mendapatkan peringkat ke-6, tapi Wonriang merasa jika itu bukan berarti dirinya sudah menang melawan Ma Yusong. Andaikan waktu dirinya bertarung dengan Ma Yusong tapi Aisel tidak mengganggu pertarungan mereka, mungkin saja dirinya yang akan dikalahkan. Membayangkan dirinya kalah dari Ma Yusong, tentunya itu membuat Wonriang jadi sangat marah pada dirinya sendiri. Sejak awal, Wonriang melihat Ma Yusong memang sudah seperti itu, di mana Ma Yusong selalu menganggap enteng segala hal.
Akan tetapi, apapun yang dilakukan oleh Ma Yusong, hasil yang dia tunjukkan selalu melebihi kapasitas seorang ahli. Bahkan di pelatihan itu, Wonryang sudah menempatkan banyak sihir lingkaran untuk memperhitungkan pergerakannya. Namun sepertinya, apa yang dirinya lakukan semua itu seperti percuma saja, karena Ma Yusong dengan mudahnya menangkis seluruh serangannya. Wonryang bertanya-tanya apakah Ma Yusong memang benar-benar mustahil untuk dirinya kalahkan, dan apakah setinggi itu bakat di antara mereka berdua. Semakin dipikirkan lagi, Wonryang benar-benar semakin marah pada dirinya sendiri dan tidak terima dengan bakat Ma Yusong yang terlalu overpower. Sejenak, Wonryang menenangkan dirinya karena ini bukanlah waktu baginya untuk mengasihani dirinya sendiri karena ia harus berusaha lebih keras lagi. Beberapa saat kemudian, Hong Bion datang ke tempat latihan khusus kelas S dan dia melihat ada seseorang yang sedang berlatih di sana. Hong Bion tentunya tahu jika orang yang sedang melatih sihir angin tersebut adalah Wonryang, tapi Hong Bion merasa ada yang aneh padanya kali ini. Hong Bion tentunya penasaran kenapa orang yang biasanya kalem, tapi sekarang malah terlihat sangat bersemangat melebihi apapun. Namun, Hong Bion merasa jika dirinya tidak pantas berbicara seperti itu pada Wonryang karena dirinya sendiri sangat memalukan. Sembari mengeluarkan seluruh amarahnya, Hong Bion menembakkan sihir bola api ke arah boneka latihan dengan sangat kuat. Bahkan ledakannya saja seperti melakukan pertarungan sungguhan. Wonryang tentunya cukup terkejut karena Tuan Putri sepertinya tidak sedang latihan biasa-biasa saja hari ini. Terlebih, wajah Tuan Putri saat ini terlihat seperti sedang marah pada dirinya sendiri seperti dirinya dan melampiaskan amarah tersebut dalam latihan. Dalam pikirannya, Hong Bion sangat kesal bisa mendapatkan peringkat 3 cuma karena memegang stick point. Meskipun ibunya terlihat puas, tapi seandainya dia tidak menerima stick point dari Baek Yusol, ia pasti akan terkena hukuman. Hong Bion benar-benar merasa kesal karena rakyat jelata yang sombong dan banyak tingkah seperti Baek Yusol malah mengasihaninya dengan memberikan stick point itu secara cuma-cuma. Hong Bion tampaknya benar-benar mengeluarkan seluruh amarahnya pada sihir tersebut sampai-sampai dia tidak bisa mengatur nafasnya. Wonryang tentunya penasaran apakah ada sesuatu yang sedang menimpa Tuan Putri hingga dia nampak begitu berbeda hari ini. Meskipun begitu, Wonryang merasa jika sihir Tuan Putri menjadi lebih akurat dibandingkan yang dulu, tapi rasanya itu hampir mustahil jika Tuan Putri bisa memperbaikinya dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan sihir api milik Tuan Putri memang sangat destruktif dan itu membuatnya hampir tidak bisa mendapatkan kontrol yang baik. Wonryang berpikir apakah ini hanyalah sebuah kebetulan atau memang Tuan Putri berlatih dengan keras untuk memperbaikinya. Dalam pikiran Hong Bion, dirinya tidak mau mengakuinya, tapi pelajaran khusus yang dirinya dapatkan dari Baek Yusol memang ada manfaatnya untuk dirinya. Memecahkan kuis yang tidak masuk akal membuat dirinya bisa mengubah pola pikirannya dan membuat kecakapan sihirnya meningkat dengan drastis. Hong Bion tahu jika Baek Yusol hanyalah rakyat jelata dengan nilai paling rendah dan kepribadian buruk, tapi cuma Baek Yusol saja yang tahu cara mengimbangi kelemahannya. Meskipun begitu, Hong Bion masih tetap merasa jengkel dengan Baek Yusol, meskipun dia sudah membantunya menjadi lebih baik dengan cepat. Tak lama setelah Hong Bion selesai melampiaskan amarahnya, Taerin datang sambil membawakan sesuatu. Hong Bion menanyakan ada apa, dan Taerin mengatakan modifikasi tokat sihir yang diminta oleh Tuan Putri telah selesai dikerjakan. Taerin menanyakan apakah sebaiknya dirinya langsung kirimkan saja pada Baek Yusol, dan Hong Bion mengatakan segera kirimkan saja pada dia. Taerin tentunya langsung berpamitan karena ia akan langsung mengantarkannya pada Baek Yusol, tapi Hong Bion malah menghentikannya. Taerin menanyakan ada masalah apa pada Tuan Putri, tapi tampaknya Hong Bion berniat untuk memberikan tokat sihir itu agar bisa bertemu dengan Baek Yusol. Beberapa saat kemudian, kita berpindah ke tower utama kedua Akademi Stella, di mana saat ini Baek Yusol sedang diundang oleh beberapa profesor yang penasaran dengan penampilan waktu itu. Hong Bion sendiri mendatangi tower utama kedua karena ia mendengar bahwa Baek Yusol tidak berada di asramanya, tetapi sedang berada di sini. Meskipun begitu, tower utama kedua dikenal sebagai lab penelitian para profesor, tapi kenapa Baek Yusol malah datang ke tempat seperti ini? Namun setelah dipikirkan lagi, Hong Bion jadi agak bingung kenapa dirinya malah seperti mengejar rakyat jelata sampai kemari, padahal dirinya bisa memberikannya sewaktu di lapangan latihan saja. Hal itu tentunya membuat Hong Bion berpikir untuk kembali saja dan memberikan telepon lain kali saja ketika mereka bertemu. Namun sebelum Hong Bion benar-benar pergi, salah seorang profesor mengatakan bukankah ini adalah Tuan Putri Hong Bion. Hong Bion tentunya menyapa Profesor Hameril karena sudah lama tidak berjumpa, dan Hameril mengatakan ia rasanya baru saja kemarin mengajari Tuan Putri sihir di istana, tapi tahu-tahu sudah tumbuh besar seperti ini.
Merrill menanyakan ada urusan apa Hong Bion datang ke tempat penelitian seperti ini, dan Hong Bion mengatakan dirinya ada sedikit urusan yang perlu diselesaikan. Merrill mengatakan situasinya memang agak sedikit kacau, jadi mungkin sebaiknya Hong Bion kembali dan datang lain kali saja. Merrill memberitahu jika berkat siswa bernama Baek Yusel itu, para tokoh-tokoh penting bidang sihir banyak yang datang kemari, jadi situasinya memang agak cukup sibuk. Hong Bion menanyakan memangnya apa yang dilakukan Baek Yusel di sana, dan Merrill mengatakan harusnya Tuan Putri sudah menyadarinya saat berduel dengannya jika dia tidak menggunakan sihir apapun. Hong Bion tentunya jadi merasa sangat malu karena dirinya menunjukkan sesuatu yang sangat buruk di hadapan guru yang paling dirinya hormati. Melihat dari tatapannya, Profesor Merrill tampaknya paham dengan perasaan yang dihadapi Hong Bion saat ini setelah dikalahkan oleh seseorang yang tidak menggunakan sihir sama sekali. Profesor Merrill mengatakan agar Tuan Putri tidak menyalahkan dirinya sendiri. Lagi pula, lawan yang Tuan Putri hadapi juga mengerahkan segenap kekuatannya. Hong Bion menanyakan bukankah dia sama sekali tidak menggunakan sihir, dan Merrill mengatakan itu karena keyakinan yang dimiliki oleh Baek Yusel, tapi Hong Bion masih menanyakan apa maksudnya. Merrill mengatakan jika kepala sekolah juga ikut menyaksikannya, dan beliau menebak jika Baek Yusel sedang berupaya untuk membangkitkan kembali Chivalry dari masa lampau. Mendengar soal Chivalry, Hong Bion tentunya merasa sangat terkejut karena hal seperti itu sangatlah tidak masuk akal dikala dunia sihir sudah sangat maju. Namun setelah diingat-ingat lagi, Baek Yusel tampaknya benar-benar serius ingin menjadi seorang Chivalry, bahkan menggunakan stick point layaknya pedang hanya untuk bertarung melawannya. Jika tebakannya benar, maka alasan kenapa Baek Yusel meminta untuk mengubah stafnya menjadi Magic Sword adalah untuk mendukung kemampuannya tersebut. Hong Bion menanyakan bukankah tidak menggunakan sihir bisa memicu penalti besar, karena saat pelatihan sihir, dia pasti akan mendapatkan nilai paling buruk, sekaligus juga berbagai masalah lainnya. Tapi Merrill mengatakan dia sudah memilih jalan ini, meski memahami semua itu. Merrill mengatakan bukankah Baek Yusel itu sangat hebat, meski pencapaiannya dalam sihir beling luar biasa, tapi dia masih berjuang begitu keras, hingga membuat keyakinannya tampak semakin nyata. Sambil menunggu Baek Yusel, Hong Bion berpikir pasti akan ada banyak orang yang menertawai Baek Yusel karena ingin membangkitkan Chivalry. Semua orang pasti akan berkata apa gunanya menjadi seorang Chivalry di zaman sekarang, tapi Baek Yusel masih dengan tulus mengejar Chivalry dengan sungguh-sungguh. Hong Bion merasa agak menyesal setelah mengatakan Baek Yusel agar tidak bermain-main dengannya sambil marah, padahal Baek Yusel hanya ingin mengejar impiannya. Namun selagi Hong Bion melamun, Baek Yusel rupanya sudah datang dan menanyakan apa yang sedang Hong Bion lakukan di sini sambil memakan Edelic Root. Hong Bion yang salah paham tentunya mengatakan ia kemari bukan karena dia, tapi Baek Yusel mengatakan memangnya kapan dia bilang seperti itu. Tampaknya, Baek Yusel yang kurang peka membuat Hong Bion jadi sangat mudah ngambek dengan tingkah lakunya. Hong Bion mengatakan ia kemari untuk memberikan tongkat sihir Baek Yusel yang sudah dimodifikasi, dan Baek Yusel tentunya berterima kasih karena Typhon miliknya sudah selesai dimodifikasi. Typhon sekarang menjadi pedang tak kasat mata, dan Baek Yusel bersyukur karena benda semacam ini tak akan bisa ia beli, tapi untungnya ia meminta bantuan dari Putri Adolebet untuk memodifikasi Typhon. Baek Yusel menanyakan apakah dirinya bisa menyimpan kotaknya juga, karena harganya sangat lumayan, dan Hong Bion mengatakan suka-suka Baek Yusel saja. Hong Bion merasa jika hal seperti ini memang sangat disukai oleh rakyat jelata karena bisa mendapatkan barang mewah secara cuma-cuma. Hong Bion kemudian mencoba untuk mengajak berbicara Baek Yusel, dan Baek Yusel menanyakan ada apa. Hong Bion menanyakan apakah Baek Yusel benar-benar tidak mau menggunakan sihir lain, bahkan ketika mereka sedang bertarung serius waktu itu. Baek Yusel tentunya sedikit heran kenapa Hong Bion malah menanyakan hal seperti itu padanya. Melihat Baek Yusel yang malah penasaran, Hong Bion tentunya jadi malu karena dirinya malah menanyakan hal seperti itu pada rakyat jelata. Sambil pergi, Hong Bion mengatakan agar Baek Yusel melupakan saja pertanyaannya barusan tadi, jadi ia akan langsung pergi karena urusan mereka sudah selesai. Baek Yusel tentunya mengatakan selamat jalan, tapi dalam hatinya, Baek Yusel merasa jika perkataan Hong Bion mengingatkannya dengan para profesor lainnya. Membahas soal sihir lain, tentunya Baek Yusel sudah pernah mengalami pertanyaan semacam itu berulang kali, bahkan ketika dirinya mulai memasuki tower utama kedua. Bahkan, Profesor Lee Han Wol sampai berkata sesuatu seperti memahami hati dan menghargai keyakinannya, padahal dirinya tidak paham sama sekali apa yang sedang Profesor ingin bahas dengannya. Meskipun begitu, dengan adanya Magic Sword, Baek Yusel tidak perlu khawatir lagi untuk episode selanjutnya, dan mungkin sebaiknya ia periksa dulu pedangnya. Sekarang kita berpindah ke tempat latihan khusus siswa kelas S, di mana Baek Yusel sekarang akan mencoba mengaktifkan sekaligus menggunakan Magic Sword miliknya.
Baek Yusul kemudian mencoba untuk memasukkan mana ke dalam Terifon yang sudah dimodifikasi. Dengan begitu pula, pedang tidak terlihat akhirnya telah terbentuk dari mana Baek Yusul. Sebagai penjelasan, mana Lekage Syndrome bukan berarti tidak memiliki mana sama sekali, tapi lebih kepada dia tidak bisa menyimpan mana di dalam tubuhnya karena kebocoran itu. Alhasil dengan adanya Terifon, mana yang tidak bisa dikumpulkan oleh Baek Yusul bisa diserap langsung oleh Terifon. Baek Yusul benar-benar takjub dengan keindahan Terifon yang telah dimodifikasi menjadi Magic Sword. Bahkan hal ini jauh lebih baik daripada perkiraannya. Akan tetapi, Baek Yusul rasa jika pedangnya pasti akan jauh lebih berwarna apabila yang menggunakannya adalah Flame. Flame adalah protagonis dengan eksistensi yang spesial karena dia merupakan satu-satunya manusia yang mampu menggunakan sihir elf, sihir dwarf, dan sihir angel sekaligus. Bahkan, jika Terifon terus-menerus menyerap mana penggunanya dan tidak sembarangan orang bisa menggunakannya, namun Flame sendiri bisa memulihkan mananya dengan energi alam dan menggunakan token sihirnya sebagai semacam teknik khusus. Karena Baek Yusul yang menggunakan Terifon memiliki mana Lekage Syndrome, maka dalam sekali pernafasannya akan menentukan keluaran mana Terifon, jadi ia akan memeriksa status windownya terlebih dulu. Bisa dilihat, beberapa statistik Baek Yusul mengalami beberapa peningkatan, dan mana Lekage Syndrome miliknya juga mengalami beberapa perubahan. Setelah memakan Etheric Root yang merupakan hadiah peringkat kelima, kekuatannya jadi sedikit meningkat, tapi mulai sekarang dirinya bisa mendapatkan XP langsung dengan senjata. Baek Yusul rasa jika sebaiknya dirinya berlatih berpedang juga, dan sepertinya dirinya akan menjadi lebih sibuk mulai dari sekarang. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan suasana belajar Akademi Stella, di mana saat ini seorang instruktur sihir pertahanan bernama Berain sedang menjadi pengajarnya. Berain memberitahu jika hari ini para siswa akan memiliki waktu untuk berlatih menerapkan sihir dan prakteknya, jadi ia ingin agar mereka menjaga jarak dan memegang token sihir mereka masing-masing. Beberapa saat kemudian, instruktur Berain memperhatikan bagaimana para siswa sedang mempraktikkan sihir pertahanan, dan itu membuat Berain rasa banyak murid berbakat tahun ini. Berain kemudian berpikir jika sebaiknya ia mengurutkan mereka berdasarkan nilai mereka, karena itu adalah ide yang bagus untuk mengurutkan siapa murid paling berpotensi. Namun selagi mengamati para siswa, Berain tampaknya memperhatikan satu murid yang tidak melakukan praktek sihir pertahanan sama sekali. Berain rasa jika itu adalah siswa Baek Yusul yang menjadi buah bibir para profesor belakangan ini, terlebih dia juga ditempatkan di kelas elit. Berain merasa sangat kesal melihat rakyat jelata bisa masuk ke dalam kelas S dan mampu beresonansi dengan token sihir middle high class, serta mendapatkan peringkat kelima saat latihan dungeon. Berain kemudian menghampiri Baek Yusul sambil menanyakan kenapa Baek Yusul hanya melihat-melihat saja tanpa melakukan apapun. Baek Yusul beralasan jika dirinya sedang mempelajari teknik sihir pertahanan yang berbeda, jadi dirinya rasa tidak perlu terlalu mempelajari sihir dasar seperti ini. Berain tentunya senang karena siswanya sudah mempelajari teknik pertahanan lain, dan dirinya penasaran dengan teknik pertahanan seperti apa yang Baek Yusul pelajari. Tapi dalam pikirannya, Berain rasa bocah ini sangat sombong, karena sebagai rakyat jelata dia tidak akan mampu mempelajari teknik sihir yang sama, bahkan dia tidak pantas disandingkan dengan Putri Hongbion. Bagaimanapun juga, Berain mendengar jika Baek Yusul tidak menggunakan sihir lain selain sihir Blink, dan mungkin ini bisa menjadi kesempatannya untuk mempermalukannya. Berain kemudian menanyakan apakah Baek Yusul bisa menunjukkan teknik sihir luar biasanya itu pada murid lainnya sebagai bentuk pembelajaran. Berain merasa jika menunjukkan pelatihan secara langsung tentang sihir pertahanan adalah sesuatu yang bagus untuk melihat seberapa baik sihir pertahanan yang dimiliki oleh Baek Yusul. Untuk lawannya sendiri, Berain akan menunjuk Morso dari kelas B untuk menjadi lawan latihannya, karena ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihat kekuatan dari kelas S. Pria bernama Morso Doren ini tampaknya sangat percaya diri dan begitu sombong bisa mengalahkan Baek Yusul, tapi nantinya juga dia pasti akan dikalahkan dengan cara paling memalukan. Sebagai instruktur teknik pertahanan, koneksi adalah sesuatu yang penting untuk bertahan hidup di sekolah ini. Jadi memberikan Morso yang berasal dari Kekaisaran Skalven untuk mempermalukan kelas S adalah kesempatan besar baginya untuk membangun hubungan baik. Setelah setuju dengan permintaan instruktur Berain, Baek Yusul dan Morso akhirnya naik ke panggung pertarungan 1 lawan 1 untuk menguji kekuatan serangan dan pertahanan mereka. Morso tampaknya sangat meremehkan Baek Yusul yang asal-usulnya adalah rakyat jelata, tapi Baek Yusul dengan santainya menghadapi kesombongan Morso. Geng Morso tentunya menyuruh agar dia mempermalukan rakyat jelata itu di hadapan semua orang karena berani berbuat curang, dan Morso mengatakan itu sudah pasti. Baek Yusul yang melihat kawanan Morso tentunya berpikir jika mereka semua tampaknya satu circle dengan gengnya Raiden dan juga gengnya Uzlek.
Akan tetapi, Baek Yusul rasa ini sempurna, meski dirinya terpaksa mengikuti mata pelajaran wajib, namun melakukan duel akan membuatnya bisa mengetahui seberapa besar perkembangannya. Jika diingat-ingat, Baek Yusul rasa instruktur Berain memang terkenal jahat di episode tahun pertamanya, jadi dia pasti memang sengaja melakukan ini padanya. Meskipun begitu, Baek Yusul merasa jika ini malah menjadi kesempatan besar baginya untuk melihat hasil dari latihannya. Berain kemudian memberitahu jika duel ini akan dilakukan dengan cara menyerang dan bertahan secara bergantian, jadi tidak boleh ada sihir lain yang digunakan. Berain kemudian menunjuk Morso sebagai penyerang terlebih dulu, dan Baek Yusul harus bertahan dari serangan Morso. Morso tentunya langsung bersiap menggunakan tongkat sihirnya untuk merapalkan sihir berelemen tanah untuk menyerang Baek Yusul. Geng Morso yakin jika Morso pasti akan menang karena Baek Yusul pasti akan kesulitan menahan serangan Morso yang mempelajari sihir elemen tanah secara agresif. Tampaknya juga, Pangeran Jeremy sangat menantikan bagaimana Baek Yusul akan dikalahkan oleh siswa kelas B di depan umum. Setelah menyiapkan rapalannya, Morso langsung menunjukkan sihir elemen tanahnya, di mana dia membuat sebuah batu besar untuk menyerang Baek Yusul. Para siswa yang menonton tentunya terkejut karena Morso menggunakan sihir kelas 2, padahal dalam praktik sihir dasar, menggunakan sihir kelas 1 sudah menjadi aturan tidak tertulis. Mereka semua yang menonton penasaran apakah Baek Yusul bisa menahan serangan Morso itu dengan baik, karena serangan tersebut memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Dalam pikirannya, Morso berkata jika rakyat jelata yang sombong tak akan bisa menahannya, dan seketika Morso langsung menembakkan Doran Stone Piercing. Sihir tanah tersebut tampaknya langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Baek Yusul, tapi sepertinya Baek Yusul sudah memperhitungkan kekuatan dan juga kecepatan serangannya. Hanya dalam sekali tebasan, Baek Yusul membelah sihir Morso menjadi dua bagian tanpa adanya kesulitan. Bahkan Baek Yusul merasa seperti sedang mengiris tahu. Tidak hanya sihir Morso yang ditebas, tapi sihir Morso juga dibuat menghilang setelah terkena tebasan dari Terifon. Mungkin hal itu disebabkan karena mananya diserap oleh Terifon. Berain tentunya sangat terkejut karena Baek Yusul bisa dengan mudahnya memotong sihir kelas 2 milik Morso. Selain itu, Pangeran Jeremy tampaknya sangat kecewa setelah melihat sihir Morso ternyata bukan apa-apa di hadapan Baek Yusul. Sambil gemetaran, Morso mengatakan ini sangat mustahil, sebab bagaimana sihirnya bisa ditiadakan oleh tebasan murahan seperti itu. Baek Yusul benar-benar menunjukkan bagaimana dirinya bisa membuat Morso tidak ada artinya di hadapannya. Bahkan wajah Baek Yusul tidak menunjukkan keseriusan melawannya sama sekali. Para siswa yang menonton berpikir jika Baek Yusul seperti memotong sihir dengan pedangnya, tapi mereka masih tidak percaya jika pedangnya bisa membuat sihirnya menghilang. Berain berpikir jika Baek Yusul tidak sekedar menebaskan pedangnya dan menghilangkan sihirnya saja, tapi itu jelas-jelas meniadakan sihirnya Morso sekaligus. Semua sihir pada dasarnya memiliki aliran mana. Jikalau aliran mana tersebut bisa dipotong secara akurat, maka sihirnya akan langsung lenyap karena tidak ada lagi aliran mananya. Berain benar-benar tidak percaya jika ada seorang murid yang mampu mencapai tahap seperti itu. Bahkan rasanya hal seperti itu tidak mungkin dilakukan meskipun berlatih selama bertahun-tahun. Dalam pikirannya, Baek Yusul rasa Terifon jauh lebih baik daripada perkiraannya karena dirinya meskipun nyaris, dirinya masih akan bisa memotong sihir kelas 3. Baek Yusul merasa latihan kerasnya selama beberapa hari ini tidak terbuang sia-sia dan seharusnya kemampuan segini saja sudah cukup untuk mengalahkan Morso. Morso tampaknya sangat malu karena rakyat jelata di hadapannya ini bisa meniadakan sihirnya. Bahkan dirinya tidak tahu jika ada seseorang dengan kemampuan seperti itu di akademi. Berain sendiri berpikir jika akan sangat merepotkan jikalau Morso sampai kalah dengan rakyat jelata. Bahkan bisa jadi dirinya juga yang akan kerepotan. Berain kemudian memuji teknik pertahanan Baek Yusul yang sangat baik. Tetapi teknik itu hanya bisa memotong sihir satu persatu, jadi ada batasannya sendiri dalam penggunaannya. Berain mengatakan jika sihir pertahanan seperti itu tidak akan berguna jika dihadapkan dengan serangan dalam jumlah besar. Morso tentunya jadi kembali percaya diri jika dirinya bisa mengalahkan Baek Yusul dengan sihir tanah yang memiliki serangan jumlah besar. Baek Yusul tentunya kesal karena Pak Tua itu malah mengoceh sesuatu yang tidak perlu, padahal ia sudah mendapatkan kemudahan dengan melawan orang bodoh seperti Morso. Tampaknya, Morso tidak perlu mengikuti arahan dari Berain dan langsung menyiapkan sihir serangan dengan jumlah yang besar. Dalam pikirannya, Morso sangat percaya diri dan sangat yakin jika Baek Yusul pasti akan mati setelah mempermalukan dirinya dengan memotong sihirnya. Para siswa tentunya berpikir jika serangan sihir seperti itu terlalu berlebihan, bahkan Baek Yusul pasti akan terluka parah. Tapi kenapa instruktur tidak menghentikan duelnya? Morso dengan entengnya berteriak jika inilah akhir dari riwayat rakyat jelata yang sombong dan berani melawannya.
Tanpa adanya sedikit pun keraguan, Morso langsung menembakkan Solar Stone Piercing ke arah Baek Yusol. Bahkan serangan tersebut tampaknya ingin membuat Baek Yusol sekarat. Baek Yusol sendiri tampaknya merasa akan kesulitan jika diharuskan untuk memotong seluruh sihir yang dikeluarkan oleh Morso. Dalam pikirannya, Baek Yusol telah menghitung jika ada 11 batu cukup besar yang meluncur ke arahnya, dan apabila dirinya tidak bisa menebas ataupun menghindari menggunakan blink, maka posisinya akan semakin gawat. Oleh karena itu, satu-satunya cara bagi Baek Yusol adalah dengan menahan semua serangan tersebut sekaligus dengan menggunakan salah satu skill yang ia latih ketika bermain game. Morso tentunya sangat terkejut dengan sihir yang barusan dikeluarkan oleh Baek Yusol, karena itu menghadang semua serangannya sekaligus. Morso benar-benar tidak percaya jika serangan sihir terbaiknya bisa dengan mudahnya dihadang oleh rakyat jelata yang tidak jelas asal-usulnya. Feren tentunya jadi semakin kesal karena Morso sepertinya hampir dikalahkan, bahkan dirinya sendiri pasti akan terkena getahnya jika Morso sampai kalah. Baek Yusol berpikir jika dirinya hanya sedang mencoba untuk mempraktikkan salah satu sihir pertahanan yang pernah ia lihat di dalam game, tapi rupanya itu berhasil dalam sekali coba. Teknik pertahanan Baek Yusol sebelumnya dinamakan sebagai panning, di mana itu membutuhkan kekuatan beberapa kali dari biasanya untuk mempertahankan Derivon, dan itu membuat staminanya terkuras dengan sangat cepat setelah penggunaannya dimulai. Terlebih lagi, pertahanan tersebut lebih lemah dibandingkan saat menahan satu wujud, jadi menggunakannya dalam pertarungan sungguhan terbilang sangat sulit. Namun untungnya, karena ini hanyalah latihan antara murid saja, dirinya masih bisa mengimbangi serangan kejutan seperti itu, dan duel ini tidak akan menguras terlalu banyak tenaganya. Semua orang tentunya mempertanyakan apakah Morso akan kalah dari Baek Yusol. Terlebih lagi, pertahanan milik Baek Yusol saja baru pertama kali mereka lihat. Dalam pikirannya, Morso tentunya sangat marah karena bisa-bisanya dirinya malah dipermalukan di depan semua orang ketika sedang melawan rakyat jelata, dan bersamaan dengan itu, Morso tampaknya mulai mengaktifkan sihirnya lagi. Semua siswa yang melihat Morso tentunya heran kenapa Morso berniat menyerang lagi, padahal gilirannya sudah selesai, tapi tampaknya Feren tidak ada niatan untuk menghentikan Morso melakukannya. Morso sekarang berteriak agar Baek Yusol segera bersiap karena dirinya tidak akan membiarkannya lolos untuk kedua kalinya setelah mempermalukan dirinya di depan semua orang. Namun sebelum Morso melancarkan sihirnya, Pangeran Jeremy tampaknya memanggil instruktur Ferain. Ferain tentunya menanyakan ada apa kepada Pangeran Jeremy, dan Jeremy menanyakan apakah instruktur sudah lupa dengan aturan latih tandingnya. Sambil tersenyum, Jeremy menanyakan kenapa instruktur tidak memberikan Baek Yusol giliran sementara Morso sudah menyerang 2 kali. Semua siswa tentunya langsung menanyakan apakah memang begini seorang instruktur menjadi seorang pengawas dalam duel antara murid baru tahun pertama. Para siswa merasa jika duel yang dilakukan Morso bukanlah sebuah duel lagi, dan rasanya instruktur Ferain tidak pantas menjadi seorang guru dengan memihak salah satu siswa saja. Ferain tentunya baru sadar jika dirinya terlalu fokus dalam duel dan sangat ingin mempermalukan rakyat jelata sampai-sampai dirinya lupa mempertimbangkan reaksi para siswa. Jeremy sekali lagi menanyakan apakah Pak Guru sudah lupa dengan aturan duel yang dia katakan sebelum pertandingannya dimulai. Setelah itu, Ferain memberikan Baek Yusol giliran untuk menyerang dan Morso harus bertahan, tapi baru saja Morso mengeluarkan sihir pertahanannya, Baek Yusol langsung menghancurkan dan membuat Morso kalah dalam sekali serangan. Baek Yusol akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dalam duel tersebut, dan Morso yang terkejut hanya bisa terdiam setelah dikalahkan secara telak. Para siswa tentunya hampir tidak percaya jika Baek Yusol bisa memenangkan pertandingannya, dan mereka berpikir tampaknya kemampuan Baek Yusol sebenarnya lebih mengesankan dari apa yang mereka pikirkan. Pangeran Jeremy sendiri tampaknya tersenyum melihat kemampuan Baek Yusol, dan dia sepertinya sudah memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Setelah kelas sihir pertahanan tersebut, Verajane, yang merupakan salah satu pengikut Pangeran Jeremy, sedang mendengarkan teriakan seseorang yang meminta tolong untuk dimaafkan. Orang yang berteriak tersebut adalah Morso, dan karena dia secara tidak langsung mempermalukan dirinya, Pangeran Jeremy tampaknya membereskan sampah itu secara langsung. Meskipun Pangeran Jeremy sudah menghajar seseorang sampai tidak sadarkan diri, tapi tampaknya wajahnya tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Pangeran Jeremy kemudian memanggil Vera karena ia memiliki tugas penting untuknya, dan Vera menanyakan dirinya akan melakukannya. Pangeran Jeremy kemudian memberitahu jika temannya ini akan sedikit terluka, jadi ia ingin agar Vera membantunya merawatnya, karena ia akan sangat sedih jikalau terjadi sesuatu kepada temannya. Pangeran Jeremy kemudian pergi sambil mengatakan jika ia mengandalkannya, dan Vera tentunya mengiyakan perintah dari Jeremy.
Dalam hatinya, Vera berpikir jika Morso sekarang sudah disebut sebagai seorang teman dan bukan lagi sebagai seorang pelayan setia. Di Kekaisaran Skalven, tempat di mana kekuasaan seseorang berdarah kekaisaran ditentukan hanya berdasarkan kemampuan sihir, dan Jeremy Skalven di usianya yang masih 12 tahun sudah mampu melampaui semua kakak-kakaknya dan merebut gelar pangeran mahkota. Jika seseorang sudah tidak lagi menjadi pelayan setia putra mahkota, berarti keluarga Doran secara permanen telah dikeluarkan dari arena politik. Tidak hanya Morso, tapi karena dia sekarang telah mendapatkan perhatian Pangeran Jeremy, maka Begusel juga pasti tak akan bisa menjalani kehidupan sekolahnya dengan tenang. Keesokan harinya, kita masih disajikan dengan kegiatan belajar mengajar para siswa, akan tetapi para siswa sekarang memiliki gosip baru yang sangat hangat. Bahkan di dalam kelas, mereka masih membicarakan Begusel dari kelas S yang katanya memegang pendirian Chivalry, padahal dia sekarang sedang berada di Akademi Sihir. Akan tetapi, mereka merasa jika pendirian itu bukan sekedar main-main, karena Begusel sudah mengalahkan Morso yang merupakan bangsawan cukup berpengaruh di Kekaisaran Skalven. Flem tentunya jadi kesal karena kemanapun ia pergi, dirinya selalu mendengarkan nama Begusel, meskipun dirinya tidak tertarik mencari perhatian, tapi omongan mereka membuatnya kesal. Di kelas itu juga, tampaknya seorang profesor ingin agar semua siswanya tetap tenang karena mereka harus fokus dalam pelajaran alkimia. Profesor alkimia yang bernama Majen Tiren mengatakan jika alkimia membutuhkan pengukuran yang tepat, waktu yang pas, dan juga kontrol suhu yang sempurna. Untuk pelajaran hari ini, Majen ingin agar para siswa belajar tentang pembuatan obat pemulihan rasa lelah yang telah dirinya kembangkan, jadi ia meminta agar semuanya menyimak dengan baik-baik. Flem sendiri merasa jika pelajaran ini cukup menyebalkan, sebab jika dirinya salah sedikit saja, maka dirinya akan langsung gagal dan dirinya harus memulainya dari awal lagi. Sejujurnya, Flem ingin sekali menghindari pelajaran yang satu ini karena sangat rumit dan juga sulit, tapi dirinya tidak bisa melewatkan adegan yang berada di dalam novel. Di sisi lain, Majen sedang memarahi asistennya yaitu Aderisa karena dia sempat salah langkah dalam pembuatannya dan bahkan menyuruhnya untuk malu menjadi seorang alkemis. Flem tahu jika Profesor Majen ditakdirkan berubah menjadi penjahat dan mengamuk di masa depan nanti, tapi untuk mempersiapkan saat itu tiba, mau tidak mau dirinya harus terus mengikuti kelasnya. Namun selagi sibuk memperhatikan Majen dan juga melakukan pembuatan obat, Flem mendengarkan suara tawa orang gila dari belakangnya. Rupanya, orang yang sedang tertawa seperti orang gila itu adalah Begusel, dan sepertinya dia sedang mencoba untuk bereksperimen membuat obat yang tidak sama dengan instruksi Majen. Flem awalnya berpikir jika Begusel ikut kelas alkimia untuk mendekati Aisel, tapi ternyata Begusel cuma orang gila yang otaknya sudah miring. Setelah beberapa saat, Flem akhirnya lega karena dirinya telah berhasil membuat obatnya berkat skill kemahiran belajarnya, jadi ia bisa menyelesaikannya dengan cepat. Flem tentunya juga penasaran dengan bagaimana Aisel yang mencoba membuat obat pemulihan tersebut. Tampaknya, Aisel sampai saat ini masih belum selesai membuat obat pemulihan seperti Flem dan sepertinya dia masih sangat fokus dalam pembuatannya. Flem cukup lega karena Aisel mengerjakan tugasnya secara normal, meskipun saat ini dia masih kurang cepat dalam pembuatannya. Namun setelah dipikirkan lagi, Flem merasa jika ini sangatlah berbeda dengan yang ada di dalam novel, sebab seharusnya Aisel tidak melakukannya dengan cara normal. Di dalam novel aslinya, Aisel secara kebetulan mendapatkan catatan belajar milik Maela, dan itu membuatnya bisa mendapatkan berbagai pengetahuan yang belum diajarkan di dalam kelas. Hal itu pula yang membuat Aisel secara tidak langsung menciptakan versi lebih lanjut dari obat pemulihan rasa lelah ala Majen di kelas ini. Flem tentunya jadi kebingungan kenapa Aisel malah membuat obat pemulihan biasa dan tidak menggunakan resep yang ada di dalam buku catatan belajar Maela. Namun selagi berpikir, Flem mendengarkan Majen yang sedang memarahi Begusel karena mengganti bahan eksperimennya sesuka hati. Begusel mengatakan jikalau diproses seperti ini, maka hasilnya akan jauh lebih bagus. Tapi Majen mengatakan apakah hasil yang menjadi masalah utamanya sekarang. Flem tentunya terkejut dengan hal itu, dan ia berpikir apakah obat pemulihan yang seharusnya dibuat oleh Aisel sekarang akan dibuat oleh Begusel. Flem tentunya berpikir jika ada yang aneh dalam adegan ini, sebab seharusnya yang sedang dimarahi oleh Majen adalah Aisel, karena dia membuat obat dengan caranya sendiri. Akan tetapi, Flem jadinya kebingungan sebab kenapa Begusel yang malah membuat obat pemulihan tingkat lanjut, padahal seharusnya Aisel yang memiliki resepnya. Majen mengatakan dirinya tidak habis pikir, karena Begusel juga memiliki sikap yang buruk kepada profesornya, dan selalu menentang apa yang dikatakannya.
Meijen kemudian mengatakan pantas saja jika anak-anak dari rakyat jelata tidak akan pernah bisa diandalkan maupun bisa menaikkan posisinya. Flem tentunya ingat jika seharusnya kalimat itu yang menyerang Aisel dengan ungkapan, justru karena itu pula keluargamu jadi hancur. Perkataan tajam dan menyakitkan Profesor Meijen menjadikan trauma bagi Aisel yang telah kehilangan keluarganya dan itu menghantuinya hingga akhir cerita. Flem berpikir apakah Baek Yusel sebenarnya sudah tahu sedari awal dan sengaja membuatnya menerima omongannya Meijen untuk melindungi perasaan Aisel. Di Akademi Stella, Meijen adalah orang yang sangat berpengaruh, jadi sekali saja dia jelek di matanya, maka nilai kelas lainnya juga bisa terpengaruh. Flem benar-benar tidak menyangka jika Baek Yusel akan berkorban sejauh ini demi Aisel, bahkan Baek Yusel menerima semua penghinaan itu tanpa adanya mengeluh sama sekali. Meijen kemudian menyuruh agar Baek Yusel segera memanggil orang tuanya kemari dan bertemu dengannya. Baek Yusel berpikir jika ia terlalu fokus dengan alkimia, sampai-sampai dirinya lupa soal perkembangan cerita yang menyebalkan ini, tapi karena dirinya sudah ditandai oleh Meijen, ia tidak bisa berbuat banyak. Baek Yusel mengatakan mana mungkin dirinya memiliki orang tua, dan Meijen tentunya langsung mengubah perkataannya yang menyinggung yatim piatu. Baek Yusel kemudian berpikir, mumpung dirinya sudah ditandai, mungkin sebaiknya ia sekalian saja mencoba untuk membuat obat kimchi ataupun obat cola. Beberapa minggu telah berlalu sejak Baek Yusel mengikuti kelas Meijen, dan semua siswa tampaknya sudah terbiasa mendengar Baek Yusel dimarahi oleh profesor. Meijen mengatakan ia sudah berulang kali melarang Baek Yusel untuk mencampurkan bahan yang tidak disetujui olehnya, tapi Baek Yusel mengatakan hasil racikannya malah lebih bagus setelah ia mengubah sedikit formulanya. Meijen benar-benar kesal karena Baek Yusel terus-menerus melawan perintahnya dan menyebutkan formula yang dibuatnya lebih baik dibandingkan miliknya. Baek Yusel sendiri mengamati jika Dark Demonic Infiltration milik Profesor Meijen sudah menyentuh ke angka 21% dan Baek Yusel rasa ini sangat bagus karena semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Pada episode ke-8, bos dari Dark Demonic Infiltration adalah Profesor Meijen Tyrann, dan dia merupakan salah satu villain yang tidak mampu menangani emosi gelapnya dan berubah menjadi Dark Demonic. Begitu progres infiltrasinya melebihi 90%, Meijen akan menjadi Dark Demonic sepenuhnya, jadi untuk sekarang masih sulit untuk mendeteksinya dengan sihir kalau progresnya masih di bawah 50%. Memang sekarang tidak bisa dibuktikan atau dilaporkan sebagai Dark Demonic, jadi dirinya harus memprovokasinya sampai progresnya melebihi 50%, baru setelah itu bisa dikirimkan skuad pemusnah Dark Demonic. Umumnya, ada cara untuk mengembalikan kondisi sebelum dia menyelesaikan transformasi Dark Demonic, tapi Profesor Meijen sendiri membuat perjanjian dengan Dark Demonic atas kemampuannya sendiri. Alhasil, karena bibit Dark Demonic sudah bertunas di dalam tubuhnya, itu akan membuatnya tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula. Meski episode keempat masih belum dimulai, Meijen tergolong bos yang cukup kuat hingga memaksa para player untuk bersiap lebih awal. Jika tidak, bisa-bisa dia mengubah murid lain menjadi Dark Demon dan mengacaukan Akademi Stella. Meijen mengatakan sikap Baek Yusel sama sekali tidak bisa diperbaiki, tapi ia ingin agar Baek Yusel tidak mengharapkan mendapatkan nilai bagus di dalam mata pelajaran alkimia. Baek Yusel tentunya tidak masalah, karena jika perhatian semua orang terpusat padanya, itu tak akan ada korban jiwa tambahan nantinya. Namun siapa sangka, Baek Yusel tak menduga jika tes prakteknya akan dilakukan dalam bentuk tugas kelompok, padahal baru saja Meijen mengumumkan nilainya tak akan bagus. Baek Yusel tentunya mencoba untuk mengajak perkenalan mereka semua karena suasananya sangat canggung, bahkan tidak ada yang berani untuk berbicara. Pria berambut pirang memperkenalkan dirinya sebagai Kasahun, dan di sebelahnya ada Maliwan, dan Aisel juga memperkenalkan dirinya. Tapi tanpa langsung berbahasa basi, Maliwan mengatakan mereka sudah tamat karena Profesor Meijen pasti akan memberikan mereka nilai paling rendah sebab mereka bergabung dengan murid yang paling dia benci. Baek Yusel dalam pikirannya tentunya meminta maaf karena mereka semua kena getahnya, tapi Aisel menanyakan apakah mereka akan langsung menyerah begitu saja. Aisel memberitahu jika selama tes praktek berlangsung, paling tidak ada 3 alkemis dari asosiasi alkemis yang akan menilai hasil tugas mereka. Singkatnya, Profesor Meijen tak akan bisa sewenang-wenangnya membuat nilai mereka paling rendah hanya karena dia tidak menyukai salah satu siswa. Kasuhan dan Malikan tentunya merasa jika mereka masih memiliki harapan, jadi sebaiknya mereka berjuang bersama setidaknya sampai semua ini selesai. Baek Yusel tentunya sangat senang karena Aisel mencairkan suasananya menjadi lebih bersemangat, tapi sepertinya Aisel tampaknya cukup cuek dengannya.
Aisel ingin agar mereka membagi tugas untuk membuat obat Vitality kelas D, karena obat ini tidak sulit untuk dibuat kalau mereka menggabungkan pengetahuan yang mereka pelajari. Meskipun begitu, Aisel ingin mereka juga tetap harus membuatnya dengan melihat bahan-bahan yang benar. Aisel menanyakan siapa yang mau mencari bahan utamanya, yaitu ekor kadal Flame Mane, dan Baek Yusel menawarkan dirinya untuk mencarinya. Aisel tentunya agak heran kenapa Baek Yusel bisa sangat percaya diri seperti ini, tapi Aisel merasa jika dirinya harus mempercayai Baek Yusel untuk saat ini. Mendengar tentang kadal Flame Mane, Baek Yusel tentunya akan mengambil kualitas terbaik dari sumbernya, karena ia sudah sangat menghafal dunia ini. Malam harinya, seorang siswa menemui Profesor Meizen karena katanya profesor sedang memanggilnya. Meizen mengatakan jika ia memiliki tugas sederhana untuknya, yaitu untuk memberikan catatan ini kepada seluruh siswa alkimia yang berada di grup C tahun pertama. Akan tetapi, Meizen tidak ingin agar catatan tersebut sampai diketahui oleh kelompok 12 yang berisikan siswa kurang ajar. Siswa tersebut tentunya mengiyakan perintah dari profesor, dan Meizen tampaknya senang karena rencananya untuk menghancurkan Baek Yusel akan terlaksana. Ujian praktek alkimia diadakan di hadapan para alkemis profesional dari asosiasi alkemis. Kalau performa Baek Yusel buruk di hadapan mereka, maka jalan karir Baek Yusel sebagai alkemis akan terputus. Meizen berkata jika ini adalah kesalahan terbesar Baek Yusel karena telah berani menantang seorang profesor, dan dirinya pasti akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Keesokan harinya, seseorang mendatangi Flame yang tampaknya telah selesai melakukan latihan singkatnya. Flame tentunya penasaran kenapa orang itu mencarinya, dan Flame menanyakan ada urusan apa dia mencarinya. Pria itu mengatakan jika seseorang menyuruhnya untuk memberikannya pada Flame, karena itu terkait soal mata pelajaran alkimia, dan Flame berterima kasih atas bantuannya. Pria itu juga memberitahu supaya Flame tidak membocorkannya pada murid lain, dan Flame akan tahu sendiri jika dia sudah membuka pesannya yang tertulis di dalamnya. Membahas soal murid lain, Flame merasa orang itu berbicara soal Baek Yusel dan juga kelompoknya, tapi ia tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Namun setelah melihat bocoran jika ujian prakteknya berubah dari obat vitalitas menjadi Tyrant Point, tampaknya Flame paham dengan apa yang sedang terjadi. Jikalau Baek Yusel memang sudah tahu jalan ceritanya, maka seharusnya dia juga sudah bersiap mencegah insiden ini akan terjadi. Daripada menyiapkan ekor kadal Flame Mane untuk membuat obat vitalitas, dia pasti akan menyiapkan laba-laba Ataris untuk obat Tyrant Point. Namun dibandingkan mencoba memberitahu Baek Yusel tentang rencana Meizen, Flame lebih memilih untuk membiarkannya saja, karena ini bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk menguji siapa Baek Yusel sebenarnya.